Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, Ketika Ada Tantangan Yang Berat. Kita buka bersama di dalam 2 Samuel 15, ayat 25, ayat 26, dan ayat yang ke-36. Sekali lagi 2 Samuel 15 ayat 25, ayat 26 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ayat 36, ingatlah di sana bersama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita pada hari ini dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-37, dalam kisah ini menceritakan bagaimana Absalom ya sudah mengkhianati dan mengkudeta ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Absalom dengan sangat cerdik ya sudah merebut hati orang-orang Israel dan berhasil menguasai Yerusalem pada saat itu. Dan pada saat itu pula Daud tidak hanya kehilangan tahta, tetapi nyawanya pun terancam. Akhirnya dengan terpaksa Daud memutuskan untuk meninggalkan istana, melarikan diri dari Yerusalem. Kita bisa lihat di dalam ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Dan kemudian jika kita lihat di dalam ayat yang ke-20, di sana Daud mengungkapkan dalam pelariannya itu, dia pun tidak tahu sebenarnya harus pergi kemana. Jadi kita melihat apa yang dialami oleh Daud pada saat itu tentunya merupakan suatu pergumulan, yang merupakan suatu tantangan yang sangat berat dalam kehidupan Daud. Di saat itu dia merasa terjepit ya, keadaan yang begitu menekan kehidupannya. Dari kebenaran firman Tuhan hari ini, dari pengalaman peristiwa yang dialami oleh Raja Daud, saat ini kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu. Dari pengalaman Daud ini ketika ada tantangan yang berat dalam kehidupan kita, apakah yang akan kita lakukan? Kita akan berkaca dari pengalaman Daud ketika ada tantangan dalam kehidupan Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama kita lihat bahwa Daud selalu tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-26 yang merupakan ayat pokok kita tadi. Di sana Daud berkata, lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Kita bisa melihat bagaimana Daud dari ungkapannya ini tetap berserah ya. Daud tetap tunduk kepada kedaulatan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ketika Tuhan akan menentukan nantinya siapa yang akan menjadi raja atas Yerusalem, apakah nantinya Daud dapat kembali menjadi raja di Yerusalem atau tidak, Daud berserah. Dan Daud ikut kepada kedaulatannya Tuhan, tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dalam pergumulan dan tantangan yang kita alami Bapak Ibu, ya, tantangan yang berat, pergumulan yang berat, ya, masalah-masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, terkadang kita memang harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti yang dialami Daud, dia harus kehilangan tahtanya, bahkan nyawanya pun terancam. Nah, lantas bagaimana sikap kita ya dalam menghadapi kehilangan itu ya, dalam pergumulan yang berat yang kita alami? Apakah kita akan protes kepada Tuhan? Mari kita mau teladani apa yang dilakukan oleh Daud ini. Saat ada tantangan yang berat dalam kehidupannya ya, saat dia harus kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya, mari kita mau tetap tunduk dan berserah kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Meskipun sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang mudah, sesuatu yang menyenangkan untuk diterima, ya, kenyataan yang enak
kenyataan yang baik untuk diterima. Tapi firman Tuhan berkata Bapak Ibu, dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, ayat yang sungguh sangat luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walaupun kenyataannya tidak indah, kenyataannya tidak enak, ya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Diiringi dengan pergumulan yang berat, diiringi dengan kehilangan sesuatu yang berharga, memang tidak mengenakan. Secara manusia bahkan banyak yang tidak mampu untuk menghadapi. Tapi firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Asalkan Bapak Ibu, kita mau tunduk dan berserah kepada kedaulatannya Tuhan. Ya, mempersilahkan Tuhan mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan akan merancangkan segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya di balik setiap tantangan yang berat, di balik setiap kehilangan-kehilangan kita hadapi, saat kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan, ada rencana yang sungguh indah di balik setiap pergumulan-pergumulan yang berat itu. Mazmur 37 ayat yang kelima, di sana firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saat kita berserah kepada kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia sedang menghadapi tantangan yang berat? Di sana dikatakan bahwa Daud terus percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 3 ayat 1, ayat 4, kemudian ayat 5 dan ayatnya yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Di sini kita melihat selain Daud mau tunduk ya kepada kehendak Tuhan, berserah kepada kedaulatan Tuhan, Daud juga mau terus percaya kepada pertolongan Tuhan. Ya, memang kehendak Tuhan sajalah yang terjadi, ya. Daud tetap berserah kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan, biarlah semuanya itu terjadi. Tetapi di atas semuanya itu, Daud tetap memohon pertolongan daripada Tuhan. Daud tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan perlindungannya, pertolongannya, pembelaannya bagi kehidupan Daud. Dalam Mazmur 3, ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi, Daud sudah berkata bahwa saat dia berseru, saat dia berdoa kepada Tuhan dengan nyaring ya, atau dengan hati yang sungguh-sungguh, dia menaikkan setiap doa-doanya dengan sepenuh hati, maka di sana dikatakan Tuhan akan menjawab ya. Tuhan menjawab setiap doa, setiap seruan daripada Daud. Oleh sebab itu, Daud mau terus percaya kepada pertolongan Tuhan. Daud mau terus berserah kepada kehendaknya Tuhan. Karena Daud yakin bahwa pembelaan Tuhan itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupannya. Dan ini pun kiranya yang juga mau kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Selain kita mau berserah dan tunduk kepada otoritas Allah, kepada kedaulatan Allah, kita juga harus terus percaya, yakin kepada pertolongan Tuhan. Ya, yakinlah bahwa semua pembelaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu indah dan tepat pada waktunya Tuhan. Asalkan kita mau terus berserah dan percaya hanya kepada pertolongan Tuhan. Kita mau terus berdoa dengan sungguh-sungguh, menyampaikan setiap seruan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saat menghadapi tantangan yang berat, apa yang dilakukan oleh Daud? Di sana dikatakan bahwa Daud tetap berusaha, Daud tetap berupaya. Dalam situasi yang sukar ini, Daud tidak hanya diam saja Bapak Ibu. Ternyata ada hal-hal yang masih diusahakan atau diupayakan oleh Daud untuk menghadapi tantangan yang berat ini, khususnya dari anaknya Absalom. Di samping Daud tetap berusaha dan tetap percaya kepada pertolongan Tuhan, Daud juga berusaha. Kita melihat usaha apa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, usaha Daud itu adalah dia melarikan diri dari istananya. Nah, dengan melarikan diri, Daud bisa mengetahui siapa saja yang sebenarnya masih setia kepadanya.
Ya, siapa saja orang-orang yang masih bersedia untuk menyertai Daud. Kita bisa lihat dari ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kemudian usaha yang kedua yang dilakukan oleh Daud. Di sana Daud mengutus Husai, Zadok dan juga Abiatar dan anak-anak mereka untuk memata-matai Absalom dan juga keadaan di Yerusalem pada saat itu. Sehingga Daud dapat mengetahui apa saja rencana-rencana Absalom dan Daud pun dapat menyusun atau membuat strategi untuk menghadapi Absalom itu. Nah, ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Daud. Dan dari usaha Daud ini kita pun dapat belajar bahwa iman kepada Tuhan bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Kita tidak perlu melakukan sesuatu dalam menghadapi setiap tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Namun bagaimana kehidupan kita saat ada tantangan, selain kita mau terus percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tunduk kepada kekuasaannya Tuhan, kita harus berusaha juga Bapak Ibu. Ada hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat menghadapi setiap masalah-masalah itu. Nah, namun bagaimana kita tahu, bagaimana kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah itu. Nah, di sini perlunya kita meminta hikmat daripada kuasa Roh Kudus. Kita mau bertanya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menunjukkan cara apa, hal apa yang harus kita lakukan untuk dapat menghadapi permasalahan ini. Minta hikmat daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 di sana firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Allah yang memberikan kepada semua orang, ya, dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Di sana firman Tuhan berkata, apa yang kita minta, bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 5 tadi berkata, apa yang kita minta, maka hal itu pun akan diberikan kepada kita. Jadi saat kita meminta hikmat kepada Tuhan, ya, Tuhan pasti akan memberikannya. Dan dari hikmat yang kita terima dari Tuhan itu, Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita, menunjukkan kepada kita usaha apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang kita alami saat-saat ini. Nah, jadi saat ini mari kita mau berserah dan terus berusaha, ya, berserah dan berusaha. Maka kita akan melihat Tuhan pasti akan buka jalan atas setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Amsal 14 ayat 23 di sana firman Tuhan berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kemudian Amsal 16 ayat 3 di sana firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saat kita mau berjerih payah, mau berusaha, menyerahkan setiap perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan, kita minta Tuhan tunjukkan apa yang harus kita lakukan, dan kita lakukannya dengan sepenuh hati kita, dengan berusaha, maka kita akan melihat Tuhan yang akan buka jalan dalam setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari saat ini dari renungan yang ada kita belajar dari Daud. Ketika ada tantangan yang berat sebagai umat Tuhan, mari kita mau tetap tunduk kepada kedaulatannya Tuhan. Kita mau terus percaya kepada pertolongan Tuhan dan tetap berusaha, berupaya. Ya, sampai kita akan melihat jawaban Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi saat-saat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu bagi kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan, penuntun, pedoman dalam kehidupan kami. Membawa kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami pelajari, yang kami renungkan dengan sepenuh hati, itu benar-benar termeterai di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami dapat melakukannya dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Ilsade Magelang. Kiranya keluarga GPD Ilsade Magelang tidak menabur dalam daging, tetapi kami menabur dalam roh dan menuai hidup yang kekal dari roh. Kami aminkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.